Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN dengan materi kerjasama dalam NKRI. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kerjasama dalam berbagai lingkungan, serta peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang makna kerjasama serta aspek kehidupan yang memerlukan kerjasama. Sebelum kita belajar, ingat pesan ibu ya, 3M, agar kita tetap sehat dan semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar 36 mengidentifikasi karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikatornya adalah yang pertama, menjelaskan kerjasama di berbagai lingkungan dalam kerangka NKRI. Kedua, menjelaskan peran daerah dalam kerangka NKRI. Ketiga, menjelaskan perjuangan pahlawan di berbagai daerah dalam merebut kemerdekaan. Yang keempat, membiasakan bekerja sama dalam membentuk NKRI. Materinya adalah yang pertama, perilaku kerjasama dalam berbagai bidang lingkungan kehidupan. Yang kedua, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, perjuangan pahlawan di berbagai daerah dalam merebut kemerdekaan. Yang keempat, sikap peduli dalam kerjasama dengan orang lain dalam membentuk NKRI. Kita masuk kepada materi, mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kehidupan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kerjasama dalam kehidupan sekolah antara lain menentukan dan meraih tujuan bersama, melaksanakan aturan sekolah, selalu bekerja sama antar warga sekolah, saling percaya, serta tidak membuat masalah. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat misalnya kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara membayar pajak, melaksanakan program pemerintah, serta membantu daerah yang terkena musibah. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan rakyat seluruh wilayah Indonesia untuk merebut hak bangsa yang diambil oleh penjajah. Perjuangan yang dilakukan oleh rakyat di daerah mengusir penjajahan, baik Portugis dan Belanda, mengalami kegagalan. Namun semangat tidak pernah padam. Kita lihat perjuangan perlawanan kolonialisme sebelum tahun 1908. Yang pertama, perjuangan dipimpin atau dipelopori oleh raja, bangsawan, ataupun tokoh agama karena dianggap karismatik. Sedangkan kedua, perjuangan bersifat kedaerahan atau lokal. Adanya kerjasama antar daerah yang satu dengan yang lain tidak terjalin dengan baik. Sedangkan yang ketiga, perjuangan dilakukan secara fisik atau bersenjata. Yang keempat, terfokus pada pemimpin yang karismatik. Sedangkan yang kelima, bersifat reaktif dan spontan. Kalau kita bandingkan dengan perjuangan perlawanan kolonialisme sesudah tahun 1908. Pada saat itu, perjuangan dipimpin oleh kaum terpelajar, bersifat nasional dan telah ada kerjasama. Diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, demonstrasi, dan sebagainya. Selanjutnya,
Perjuangan memiliki organisasi yang berkemungkinan adanya kaderisasi. Dan selanjutnya, perjuangan memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Kita lanjutkan. Bagaimana peran daerah di dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kita lihat istilah desa. Istilah desa itu berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan istilah itu merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal usul adat tempat yang berlaku. Perbedaan istilah di antara desa-desa di Indonesia. Yang pertama kita lihat istilah dorong atau nagari, Sumatera Barat. Istilah kampung ada di Banten, di Jawa Barat, Papua, dan Kutai, di Kalimantan Timur. Sedangkan dusun di Yogyakarta dan Banjar, Bali. Sedangkan di Aceh, istilah desa itu adalah kampung atau menasah. Sedangkan di Sumatera Selatan disebut dengan dusun, di Maluku disebut dengan daki, sedangkan di Batak disebut dengan puta atau uta. Minahasa disebut dengan wanua. Setiap daerah memiliki peran yang penting dalam perjuangan, mulai dari merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan untuk kemajuan bangsa. Keberadaan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mewujudkan negara Indonesia yang kuat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seiring sejalan di dalam mengembangkan daerah. Baiklah anak-anakku semuanya, sebagai anak bangsa yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, sepatutnya lah kalian mengenali daerah masing-masing sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu, berharap kepada kalian semuanya untuk melaksanakan aktivitas. Setelah kalian memahami peran daerah dalam membentuk NKRI, coba kenali kota tempat tinggalmu. Bisa berupa gambar ataupun tulisan. Tulis cerita di buku tugas dan serahkan ke gurumu masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semuanya tumbuh menjadi pribadi yang selalu mau bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.